Selamat malam saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuwanita. Pasukan pertahanan Israel yakni IDF mengklaim menemukan terowongan yang disebut dibangun oleh kelompok Hamas di bawah markas Badan Kemanusiaan PBB yakni UNRWA di Gaza. Dikutip dari Al Arabiya, IDF menuduh dibangunnya terowongan tersebut untuk eksploitasi bantuan kemanusiaan PBB untuk warga Palestina oleh Hamas. Dalam sebuah tur yang dilakukan IDF, mereka mengawal reporter untuk melihat terowongan yang diklaim sebagai milik kelompok Hamas. Terowongan itu terbentang dari sebuah bangunan sekolah hingga di bawah kantor UNRWA di Gaza Utara. Seorang prajurit IDF menjelaskan bahwa dalam terowongan itu ada pusat listrik, yakni untuk menunjang aktivitas di dalamnya, seperti melakukan komando oleh kelompok Hamas. Diketahui pernyataan itu disampaikan oleh prajurit IDF kepada wartawan tersebut. IDF juga menyebut terowongan ini memiliki panjang sekitar 700 meter dan berada 18 meter di bawah permukaan tanah. Selain ruang komando, IDF mengungkapkan terowongan itu juga terdiri dari ruang server komputer dan ruang perangkat elektronik. Mereka juga mengklaim ruang komando tersebut dibangun dengan lapisan baja untuk menghindari serangan dari luar. Salah satu pimpinan IDF, Letnan Kolonel Ido, ini mengklaim Hamas telah mengevakuasi dan memotong kabel komunikasi dalam terowongan tersebut saat pasukannya berhasil masuk. Saat melanjutkan tur tersebut, Ido lantas menunjukkan jalur yang diklaim olehnya menuju teras dari markas UNRWA. Dia menuding markas UNRWA itu telah dilubangi milisi kelompok Hamas agar dapat bekerja sama dengan Badan Kemanusiaan PBB tersebut. הדוברת קיבלה עליו. אנחנו גם, תקשיב, אני לא יודע מי אחראי לזה ביהלום. סרטון מצוין. כן, כן, כן. מטוס. O Exército e o Serviço de Segurança Interna de Israel afirmaram neste sábado que descobriram um túnel do movimento islamista Hamas sob a sede da Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos. O prédio fica na cidade de Gaza. Di tengah temuan terowongan oleh IDF yang disebutnya merupakan terowongan Hamas tersebut, saudara, serangan Israel di Lebanon pada Sabtu 10 Februari 2024 ini juga terjadi dan dikabarkan menewaskan 2 warga sipil dan seorang anggota Hizbullah. Kabar tersebut disampaikan oleh para pejabat Hamas. Sementara sumber keamanan mengatakan kepada media pemberitaan AFP bahwa seorang perwira senior kelompok Hamas selamat dari upaya pembunuhan di selatan Beirut. Serangan pesawat tak berawak Israel menewaskan 1 orang dan melukai 9 orang lainnya. Kejadian tersebut terjadi di desa perbatasan selatan Hula. Pasukan Israel dan gerakan Hizbullah Lebanon, sekutu Hamas saling baku tembak hampir setiap hari sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023 lalu, yakni antara Israel dan kelompok militan Palestina di jalur Gaza. Sebuah sumber yang dekat dengan Hizbullah mengatakan kepada AFP bahwa orang yang terbunuh di Hula bukanlah anggota kelompok tersebut. Wali kota Hula, Sakib Kotais, mengatakan korban jiwa adalah seorang warga sipil yang tewas ketika rumahnya yang menghadap masjid setempat dihantam. Meskipun kekerasan Israel Lebanon sebagian besar berhasil diatasi di wilayah perbatasan, serangan pada Sabtu pagi waktu setempat tersebut terjadi di kota pesisir Jadra, sekitar 40 km atau sekira 25 mil dari titik terdekat di Israel. Serangan mematikan terjauh kedua dari perbatasan dalam 4 bulan permusuhan adalah upaya yang gagal untuk membunuh seorang pejabat senior dalam gerakan Hamas. Pernyataan itu disampaikan oleh seorang petugas keamanan Palestina yang meminta tidak disebutkan namanya karena masalah keamanan. Kemudian seorang pejabat keamanan Lebanon yang juga meminta untuk tidak disebutkan namanya mengidentifikasi targetnya adalah petugas perekrutan Hamas, yakni Basel Saleh.
Tak lama setelah serangan awal terhadap mobil Saleh, drone Israel kedua menghantam lokasi yang sama dan menewaskan 2 orang. Hizbullah mengatakan salah satu anggotanya telah meninggal dunia. Kendati demikian, Saleh dilaporkan selamat tetapi menderita luka bakar di punggungnya dan dirawat di rumah sakit. Pejabat tersebut menambahkan Saleh disebutnya bertanggung jawab atas unit perekrutan di tepi barat yang diduduki Israel sejak tahun 1967. عزيز عزيز يلا هذا بعيد يلا Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel, Herzi Halevi, memutuskan untuk memindahkan divisi lapis baja ke-36 dari jalur Gaza ke perbatasan dengan Lebanon. Radio Tentara Israel pada Minggu 11 Februari 2024 hari ini mengatakan sejumlah divisi akan tetap bertugas di jalur Gaza. Namun, Kepala Divisi Operasi, yakni Mayor Jenderal Oded Basiuk, mengusulkan perlunya menghapus divisi tersebut dari Gaza dan memindahkannya ke utara. Menurutnya, divisi ke-36 bisa menggantikan pasukan cadangan sehingga mereka siap menghadapi skenario apapun. Atas pertimbangan tersebut, Kepala Staf akhirnya memutuskan untuk menarik divisi 36 dari Gaza dan memindahkannya ke perbatasan Lebanon. Divisi ke-36 itu terdiri dari unit manuver atau yang dikenal dengan baju besi, infanteri, dan korps teknik. Divisi ini mencakup Brigade ke-188, Brigade ke-7, Brigade Golani, Brigade Ezioni, dan Batalion Korps Teknik. Sejak akhir Desember 2023, diketahui tentara pendudukan Israel telah menarik Brigade cadangan ke-4 dan ke-55 dari Gaza, Batalion Teknik Tempur ke-7107, dan Batalion ke-13 Brigade Golani. Sementara itu, saudara, pemindahan divisi ke-36 ke perbatasan Lebanon dikabarkan untuk mengantisipasi serangan Hizbullah dari Lebanon Selatan ke Israel Utara. Sejak Minggu 8 Oktober 2023 lalu, Hizbullah telah melancarkan serangan ke Israel Utara sebagai perlawanan terhadap agresi Israel yang menewaskan puluhan ribu warga Palestina di jalur Gaza. Keputusan Herzi Halevi bertepatan dengan berlanjutnya saling bombardir antara Hizbullah dan Israel. Dikabarkan Hizbullah mengumumkan mereka telah menargetkan peralatan spionase Israel di situs Ruwaisat al-Alam di perbukitan Kafr Suba dan wilayah pendudukan Lebanon di Seba Farms. Dikutip dari Al Jazeera, kantor berita Lebanon melaporkan pasukan Israel hari ini mengebom sejumlah kota di Lebanon. Demikian live breaking news kali ini, saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Jangan kemana-mana dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat malam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.